kontroversi itu memang berawal dari ketidakjelasan pemerintah mau mengutus siapa. Karena kehadiran Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani ini datang di saat semua delegasi negara-negara lain sudah balik, sudah pulang. Kenapa ketika publik sudah mempertanyakan lambannya pemerintah mengutus utusan, malah akhirnya yang diutus Menlu dan Ketua MPR? Pemakaman pemimpin Iran Khamenei menjadi sorotan dunia. Tapi kemarin pemerintah sempat hanya akan mengutus duta besar Indonesia di Iran untuk menghadiri pemakaman tersebut. Dan akhirnya menuai masukan, menuai kontroversi juga. Dan akhirnya pemerintah mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Ketua MPR untuk menghadiri pemakaman Khamenei di Iran. Nah, kita akan membahasnya bersama jurnalis senior Sindo News. Ada Mas Pung, ada Mas Zikri, dan juga ada Bang Ika. Kita akan ke pertanyaan pertama dulu, Pak. Mas Pung, bahwa kemarin kita tahu ya bahwa pemakaman Khamenei awalnya pemerintah hanya akan mengutus duta besar. Dan itu menuai kontroversi dan mendapat masukan juga sebenarnya dari pemerintah Iran. Ya. Oh ya, ada penolakan juga ya? Ya, karena dubes hanya bisa sampai pagar saja, tidak boleh diizinkan masuk. Ya, itu aturannya juga ya. Ya. Dan akhirnya setelah ada kontroversi ini tadi, pemerintah mengutus Menlu dan juga Ketua MPR. Belum selesai sampai situ kontroversinya, tapi ada pertanyaan yang menarik. Mengapa Presiden tidak mengutus Wakil Presiden ke sana? Nah, menarik memang. Jadi kontroversi itu memang berawal dari ketidakjelasan pemerintah mau mengutus siapa, namanya kan. Kalau wakil kita di sana memang dia berada di sana, berarti bukan utusan khusus dari Jakarta. Ya, Pemerintah meskipun pusat. dubes itu juga perwakilan. Perwakilan betul kan, perwakilan reguler ya bahasanya. Ini selalu dibandingkan dengan bagaimana negara lain memperlakukan hal yang sama. Mereka mengutus menteri, mengutus wakil menteri, bahkan ada pimpinan parlemen yang diutus. Artinya levelnya memang ya yang memperoleh mandat khusus dari presiden untuk menghadiri pemakaman itu. Gitu. Nah, masyarakat kita, netizen, ini kan kritis ya. Kalau hanya Pak Dubes di sana, memang dia tempatnya di sana. Berarti ya bukan itu yang dimaksud di level sana. Nah, karena itu secara protokol pemerintah Iran juga tidak memperlakukan duta besar kita di sana itu seperti halnya tamu-tamu dari negara lain. Itu bukan salahnya mereka gitu. Jadi justru mestinya kita yang menyesuaikan dengan level dari upacara pemakaman yang sangat sakral itu ya. Karena ini pemimpin tertinggi Iran di tengah suasana yang sangat kalau menurut kita itu sangat heroik ya. Karena pemimpin tertinggi Iran ini kan yang ya sudah paling tinggi gitu. Yang meninggal karena perang waktu itu, dan sekarang justru angin ini sedang bertiup ke Iran. Kenapa? Karena Amerika justru sebelum ada serangan yang baru lagi kan, Amerika menyatakan bisa menerima syarat-syarat perdamaiannya Iran, gitu kan. Ini berarti kemenangan Iran. Artinya sejak kita ngobrolin beberapa kasus ramainya Iran sejak Maret yang lalu, geopolitik ini kan jadi berubah gitu ya. Iran yang tadinya jadi kalau di sepak bola itu underdog lah ya, karena nggak mungkin menang lah lawan perpaduan Amerika dan Israel gitu. Tapi ternyata mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini dianggap dia jadi pemenang perang sebenarnya. Nah, gitu. Mestinya Indonesia, nah ini lagi-lagi ini terkait dengan nanti kita obrolin bagaimana politik luar negeri itu ditempatkan pada porsinya gitu. Indonesia meskipun Indonesia itu kan sejak awal di pembukaan Undang-Undang Dasar kan dijelaskan bahwa kita itu berhak berkawan dengan siapa saja gitu. Karena yang penting kita komitmen terhadap perdamaian dunia dan anti penjajahan itu kan. 2 poin itu yang mestinya dijunjung tinggi, termasuk bagaimana kita bersahabat dengan Iran gitu. Yang selama ini mungkin ada perasaan atau ada ketakutan di situ karena kita sudah kadung masuk di bloknya Amerika dan Israel gitu ya. Meskipun sebenarnya nggak masuk kan. Ya sepertinya enggak, makanya ada anggapan ke sana. Ada tendensi ke sana. Nah, ini sebenarnya kesempatan kepada
pemerintah untuk menjawab keraguan publik itu bahwa kita itu tetap komit terhadap konstitusi. Jadi politik luar negeri sesuai konstitusi, gitu ya. Nah, itu yang mestinya dilakukan dan ini kesempatan yang baik. Dan sebenarnya kesempatan yang baik juga karena posisinya Iran dalam kondisi dalam tanda kutip menang ya. Betul. Dan harusnya memang kita mendekati yang menang ya untuk hal ini. Apalagi terkait dengan lalu lintas minyak dunia ya kan, yang terkait sama Hormuz. Kalau Bang Ika ada pandangan seperti apa? Kalau aku memang menilainya agak memang terlalu berat juga kita untuk menghadirkan wapres di tengah gejolak. Ya kan kita tidak pernah tahu Amerika tiba-tiba saat ini menyerang, padahal besok pemakamannya Khamenei. Amerika tiba-tiba mengirimkan rudalnya ke Iran sehingga konflik baru muncul gitu. Padahal besok pemakaman Khamenei. Pemakaman Khamenei ini mundur karena menurut mereka tidak mungkin dilaksanakan pada saat situasi yang di tengah berperang. Otomatis korban yang berjatuhan akan lebih banyak. Kan itu strateginya Iran kenapa akhirnya jadi mundur salah satunya. Nah, tapi akhirnya kita juga tidak mengirimkan wapres, menurutku ada pertimbangan keamanan juga. Nah, terkait dengan kehadiran dubes kita tadi, seperti yang Mas Pung katakan, memang dubes kita hadir. Cuma ya akhirnya diperlakukan sebagai warlock, sebagai warga lokal. Karena menurut yang disampaikan Mas Pung bahwa dubes kita meskipun perwakilan pemerintah, tapi karena mereka memang bermukim di sana, bermukim di Teheran, akhirnya ya sudah dianggap seperti warga lokal. Warga lokal kan hanya cuma sampai pagar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita telat? Saya agak sanksi ya. Apakah kemudian kita harus menunggu undangan gitu ya? Ya kalau kita bilang menunggu undangan, Arab Saudi itu tidak diundang, tapi mengirimkan wakil menteri luar negerinya. Meskipun akhirnya muncullah tanda tanya saya begitu mendengarkan setiap delegasi negara yang hadir, ayat Al-Quran yang dibacakan itu berbeda-beda. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, jangan-jangan diplomasi ayat yang digunakan oleh Iran ini yang menjadi sedikit ketakutan atau kekhawatiran kita untuk menyindir kondisi kita sendiri, kebijakan luar negeri kita. Akhirnya saya sampai berpikiran jauhnya sampai ke sana. Karena begitu melihat di Arab Saudi, ya, pada saat delegasi Arab Saudi itu disebutkan bahwa sungguh bahwa kalau saat ini ketika Muslim berperang, kemudian kita sesama Muslim tidak membantu, itu ada sebuah hal yang nggak bagus atau tidak memperjuangkan agama, itu arahnya ke sana. Begitu delegasi Turki datang disebutkan bahwa seharusnya pada saat Muslim berperang harusnya saudara sesama Muslim juga membantu dengan ayat yang berbeda. Ini kan tampaknya diplomasi ayat banget yang digunakan oleh Iran. Nah, jadi apakah ada kekhawatiran itu yang muncul sehingga akhirnya ya sudahlah, cek ombak dulu, dubes diutus. Syukur-syukur diterima, ternyata cuma sampai gerbang. Oleh protokol tidak diterima, tidak diizinkan masuk, meskipun membawa saya mewakili pemerintah tidak laku. Nah, akhirnya muncullah keputusan. Tapi menurutku ini cukup telat ya. Keputusan untuk mengirimkan. Karena kehadiran Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani ini datang di saat semua delegasi negara-negara lain sudah balik, sudah pulang. Nah, ini efeknya apa nih dengan keterlambatan kita mengirim utusan ini, Mas Pung? Ya lagi-lagi ini kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Iran. Yang selama ini cukup kurang baik. Karena kita juga lihat ketika ungkapan bela sungkawa ya, masih ingat kan? Ya, kita juga telat. Terus malah dubes Iran di kita malah muter-muter, tidak ketemu presiden. Malah ketemu tokoh-tokoh yang lain, malah mantan wapres malah ya. Nah, ini kan sebenarnya ini kan mestinya jajaran pemerintah melakukan evaluasi lah. Tata krama diplomasi kita itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Sehingga benar-benar Kementerian Luar Negeri itu jangan telat lagi gitu. Atau dalam hal ini orang-orang sekeliling presiden itu menyampaikan masukan dan urgensi yang benar gitu. Jangan sampai justru malah orang-orang luar yang memberikan masukan karena memang sebenarnya hal yang normal dilakukan oleh kebijakan luar negeri kita itu justru tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang terjadi, makanya
Pak Dino Patijala selalu mendrive Ya. isu itu justru malah loh, bukannya dari Kementerian Luar Negeri nih, kok justru malah datangnya dari orang yang mantan ada di situ gitu, yang sudah tidak aktif lagi di sana. Mestinya kan enggak, mestinya Menteri Luar Negeri harus lebih aktif, atau penasehat presiden di bidang luar negeri, atau apapun lah ya, atau wakil presiden atau dan lain-lain untuk lebih aktif lagi, karena kita berangkat dari kasus pertama Bela Sungkawa. Ketika wafatnya Khomeini kan yang pertama. Itu secara hubungan juga udah bikin nggak bagus ya? Ya, belum terkait dengan bagaimana sikap kita di kapal kita di Selat Hormuz yang masih tertahan. Terus kemudian kaitannya dengan kapal Iran yang ada di sini gitu. Oke. Kalau berita terbarunya yang dari Menlu dan Ketua MPR ke sana seperti apa, Mas? Ya. Jadi di dalam negeri sendiri juga keputusan pemerintah untuk mengutus Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani itu juga tidak lepas dari polemik, Mas. Nah, PDIP selaku partai penyimbang pemerintah langsung mengeluarkan pernyataan melalui Mas Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang mempertanyakan kenapa yang diutus itu adalah Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia mempertanyakan sebagai apa Ahmad Muzani diutus, apakah sebagai Ketua MPR atau sebagai politikus Partai Gerindra. Nah, kalau sebagai Ketua MPR, menurut dia itu tidak pas karena posisi antara Presiden dan Ketua MPR ini sama-sama lembaga negara. Lembaga tinggi ya? Iya, itu juga yang memunculkan polemik. Artinya bukan hanya netizen yang mempertanyakan, tapi ketika politikus dari partai penyeimbang, kalau tidak mau disebut sebagai oposisi ya, mempertanyakan hal itu juga tentu jadi tanda tanya nih. Kenapa ketika publik sudah mempertanyakan lambannya pemerintah mengutus utusan, malah akhirnya yang diutus Menlu dan Ketua MPR. Nah itu juga jadi problem. Kalau masukan dari PDIP sebenarnya apa, Mas? Yang diutus harusnya siapa? Ya. Ada omongan dari PDIP? Tidak ada ya, tapi yang dia pertanyakan adalah kalau Menlu tidak masalah ya, kalau Menlu tidak masalah. Tapi Ketua MPR-nya, posisinya ini, kapasitasnya ini. Nah kalau dari sisi kenegaraan ini sebenarnya ada yang kurang pas ya dengan mengirim Ketua MPR-nya? Kalau menurut Mas Bambang Wuryanto, Bambang Pacul, itu tidak elegan karena kan sebenarnya kedudukannya di konstitusi kita agak berbeda. Seharusnya kan ini memang ranahnya eksekutif ya, bukan Ketua MPR. Kalaupun mau dikirim, kirimlah Ketua DPR karena dia sebagai legislatifnya. Kalau MPR kan kedudukannya di atas DPR. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari Bambang Pacul, dari Bambang Wuryanto. Nah, tapi ada yang menarik kemudian yang seperti Mas Zikri katakan tadi bahwa ini menimbulkan pro dan kontra. Ada seorang pakar hukum tata negara, Fahri Bahmid, itu mengatakan, ya tidak masalah, karena sesuai dengan konstitusi di Wina, itu menyebutkan bahwa keputusan dalam hal yang seperti ini, keputusan itu berada di presiden. Dan kedudukan Ketua MPR juga bisa mewakili presiden dalam hal ini. Itu kemudian tanggahannya. Tapi memang lagi-lagi, kita memang harus apresiasi negara telah akhirnya memutuskan mengirim. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan kita, kenapa enggak pada saat di awal? Toh kita punya Wamenlu bidang Timur Tengah, ada Anies Mata. Betul. Kemudian kita Wamenlu ada tiga lah. Ada tiga Wamenlu. Tinggal dipilih tuh. Tinggal dipilih. Yang sesuai dengan masalah berarti Wamenlu bidang Arab ya. Ya, Timur Tengah ya. Timur Tengah. Anies Mata, kemudian Anies ada Pak ini yang bekas Dubes Dreman. Dari Hafaz, Pak Hafaz. Ada Pak Hafaz. Ada tiga Wamenlu. Kenapa tidak itu diambil keputusan segera dikirim? Kenapa kemudian sudah menjadi rame, kemudian mantan diplomat senior sudah bersuara, akhirnya diputuskan dikirim orang. Kan ini jadi tidak baik hubungan kita dengan Iran. Kan harusnya kesempatan pada saat Dubes Iran, pada saat Khomeini tewas, Dubes Iran sowan kemana-mana, ke Pak JK, Bu Mega, ke Pak Jokowi, ke Pak SBY, bahkan tapi tidak ke Pak Prabowo, yang presiden saat itu. Kan ini menjadi tanda tanya. Tampaknya Dubesnya sedang menjalankan diplomasi yang ulung juga dalam hal ini gitu. Tapi itu kan kemudian bisa kita perbaiki untuk menjaga hubungan baik kita gitu. Kalau kita lihat dari kacamata humas ya, yang namanya
Kementerian Luar Negeri itu kan harusnya menjadi humasnya negara kan Ke luar negeri. ke luar negeri. Iya. Ya kan? Nah, ini berarti tidak dilaksanakan dengan baik atau memang di internal Kementerian Luar Negeri ya Iya. kita lihat kan maksudnya ada 3 wakil Menlu, masa ya nggak diberdayakan pada saat awal-awal kemarin ya kan? Kita tidak bisa menilai seperti apa di dalam, tapi kita bagaimana melihat kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Ya. Toh 2 kali kasus ini pun ya kita harus mengatakan bahwa ada kesalahan yang lumayan berat di situ. Tapi kenapa tidak dilakukan perbaikan-perbaikan ya? Mungkin di internal Kemlu juga sudah mulai. Kemlu itu orang-orang hebat. Saya yakin diplomat-diplomat senior itu hebat-hebat semua. Mereka punya jam terbang diplomasi yang luar biasa, keahlian masing-masing. Cuman sayang, kenapa itu tidak terjadi gitu ya? Perumusan kebijakan sehingga memunculkan keputusan politik luar negeri itu tidak terjadi. Jadi politik luar negeri itu, kita wawancara sama Mbak Dina ya, yang pakar diplomasi, itu tuh ditentukan dari dalam gitu. Jadi sejauh mana konsolidasi di dalam itu, itulah gambaran politik luar negeri kita. Kalau di dalam belepotan, di luar pasti belepotan. Gitu. Nah, makanya sempat ada masukan, sebenarnya Pak Presiden Prabowo ketika keliling ke berapa puluh negara itu, pertanyaannya adalah, ini masalahnya ada di dalam apa di luar negeri sih? Nah, akhirnya mungkin ada didengarkan juga ya, sekarang Pak Prabowo lebih banyak di dalam negeri. Dan banyak kepala-kepala negara melakukan kunjungan ke sini. Artinya itu sangat baik. Artinya Pak Presiden ini kunjungannya diberikan balasan yang setimpal dari yang dikunjungi. Gitu. Yang sekarang Perdana Menteri India datang kemarin dari Belarus Singapura datang, mitra terdekat kita. Nah ini kalau misalnya Pak Presiden sedang sibuk, Pak Presiden itu bisa mengutus siapa saja sebenarnya. Sebenarnya tidak ada kriteria khusus dia mau mengutus siapa. Betul. Bahkan mantan-mantan presiden itu bisa diutus sebagai utusan khusus. Sempat juga kalau nggak salah Pak Jokowi pemakaman Paus. Pemakaman Paus. Artinya dia bisa mengutus Pak Jokowi lagi, Pak SBY, Pak JK, itu atau bisa. Bu Mega sekalipun. Bu Mega itu boleh karena pernah jadi presiden dan wakil presiden gitu. Artinya itu lebih elegan. Jadi yang di pihak Iran juga merasa terhormat karena Pak Presiden secara khusus mengutus orang yang memang tidak sembarangan, karena dia diukur dia akan diterima secara level diplomasinya sangat mumpuni lah ya sebagai wakil negara gitu. Nah mungkin itu yang perlu, atau utusan khusus yang lain. Dulu zaman Pak SBY juga ada Pak Alwi Shihab mantan Menlu jadi utusan khusus untuk Timur Tengah yang sesuai keahliannya. Ya tentu macam-macam pertimbangannya kan. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada ya. Kalau kemarin kan di media kan disebut alasannya adalah teknis, di internal sedang banyak agenda. Sebenarnya nggak bisa jadi alasan itu ya. Kalau dikatakan banyak agenda, katakanlah Menlu memiliki agenda yang sangat padat karena kunjungan kepala negara tempat lain, sahabat ya, India, Singapura, Belarusia harus mendampingi presiden. Kita punya 3 wakil menteri. Kita punya harusnya 3 wakil menteri kan, dan 2 berasal dari diplomat. 1 politisi memang, 2 tapi politisi yang memang lama tinggal dan sekolahnya di Arab Saudi, di Timur Tengah. Jadi artinya dia sangat menguasai budaya-budaya Timur Tengah. 2 diplomat gitu loh. Artinya kan bisa. Artinya jangan sampai kemudian orang akan menganggap Indonesia tampaknya tidak memiliki empati terhadap Iran. Itu yang kita khawatirkan. Politik bebas aktif kita langsung runtuh hanya gara-gara statement itu. Di samping 3 Wamenlu, kita tuh masih ada Menko-Menko loh. Kalau memang Wapres misalnya dianggap juga harus menjaga di dalam negeri. Menko-Menko ini kan bisa Menko apapun yang membidangi luar negeri juga bisa diutus itu. Ya kan? Karena kan ini levelnya juga tinggi. Menko itu ya setingkat Perdana Menteri lah ya. Karena bahasa protokol Iran pada saat dubes kita datang hanya sampai pagar, nggak boleh masuk. Karena menurut protokol Iran, areal ke dalam ini hanya adalah untuk orang-orang yang untuk utusan di atas dubes.
Jelas banget ya. Di atas Jelas dubes ya, banget. jadi Di dubes atas saja dubes. posisinya ya udah gitu kan. Jadi nggak bisa protes. Lu warlock gitu ya. Iya, nggak bisa protes. Gitu. Tapi kemarin itu dari keputusan yang tadinya hanya mengutus dubes di sana, terus tahu-tahu berubah, ini sebenarnya hanya karena desakan-desakan itu tadi, atau memang gimana nih, secara politiknya sendiri memang di internal, baru kepikiran atau gimana? Ya, saya nggak tahu seperti apa internalnya. Tapi yang jelas respon itu ada. Muncul akhirnya keputusan telat. itu ya. Akhirnya Pak Menlu sama Pak Ketua MPR mau datang. Cuman itu ya lagi-lagi itu namanya terlambat. Ya, terlambat. Artinya apa? Orang akan berpandangan, kalau ini tidak ditekan, di-pressure oleh Ya, nggak publik, gitu. ya bisa jadi ya biasa aja, udah dubes aja cukup gitu kan. Nah, gitu kan? Betul. Artinya ini juga sebenarnya membuktikan bahwa publik itu terlibat langsung dalam politik luar negeri Indonesia. Jadi kita ini obrolan di sini di warung kopi, di status-status sosmed itu juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri gitu. Ya. Dan ini menurut saya ini bagus. Menurut saya ini bagus ya. Cuman masalahnya adalah jangan sampai ini terus berulang. Itu tidak baik karena berarti sistem tidak berjalan, ya kan? Tidak berjalan. Dan harusnya itu udah Iya. punya ini sendiri ya, punya analis Betul. sendiri di dalam ya. Betul. Oh iya nih, harusnya langsung dikirim gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau ada hal isu-isu yang seperti ini, Mas Zikri, perlu undangan nggak sih? Karena gini, saya dididik kalau sama orang tua saya, bahkan nenek saya dulu, kalau seandainya ada kita mendengar yang kita kenal meninggal dunia, Iya. kita wajib datang, kita wajib bertakziah tanpa harus diminta atau menerima undangan. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang menikah atau membuat syukuran lah, tasakuran, atau itu kita menerima undangan dulu. Kalau tidak diundang, tidak boleh Betul, datang. betul. Sampai sebegitunya. Iya. Nah, Iya. idealnya kalau dalam dunia internasional gimana sih, Mas Zikri? Kalau ini kan ibaratnya orang meninggal ya, Ya. orang meninggal dunia, kita turut Berdukaan. berduka cita, kita juga harus menunjukkan empati itu. Ya tentunya ketika Mas Bung tadi menyebut ucapan bela sungkawa saja sudah telat gitu Ya. atau. Iya. Nah ini pemakaman kan beberapa bulan nih Mas, beberapa bulan dari wafatnya Ali Khamenei. Ya, gitu dari kan. Februari. Harusnya kan pemerintah juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan ya, menyiapkan harusnya, gitu. betul. Ketika ada rencana pemakaman Ali Khamenei, oh ya siapa nih yang akan kita utus gitu kan? Itu sudah harus. Jangan Nggak bisa terus dadakan. ketika ada desakan publik, Baru lagi-lagi Pak dikirim. Dino ya, Pak Dino Mati Jalal bersuara, netizen menyambutnya, akhirnya berubah keputusan tiba-tiba. Dan seperti Bang Ike bilang, utusan yang lain sudah mau pulang nih. Kita baru memutuskan akan mengirim gitu. Itu kan jadi sebuah tanda tanya juga. Berita terbaru udah sampai sana belum sih, Mas? Belum. Belum. Karena Berarti masih juga belum. menunggu izin dari Irannya memang akan disambut atau tidak. Akhirnya begitu kan. Jadi Karena tidak ada terlambat sekali. kepastian. Iya. Ini udah hampir 2 tahun Mas, 2 tahun Kemlu ini dipegang oleh orang baru gitu loh. Harus berapa lama lagi kita belajar Ya. untuk memperlakukan negara sahabat di dalam situasi seperti ini ya, untuk memperbaiki hubungan dengan negara yang bahkan Presiden Megawati saja, Presiden kelima itu videonya kan diputar ya di pemakaman. Menyampaikan. Ya. Ya, Nah. untungnya juga ada Ibu Megawati gitu. Iya. Agak Agak terselamatkan juga Agak terselamatkan Indonesia. muka Indonesia. Iya. Gitu. Nah kalau kita lihat, saya lupa Mas Bung, Mas Zikri. Kita memiliki Menlu kan biasanya berasal dari kalangan diplomat semua, dari internal Ya. kebanyakan ya. Ya. Ada Pak Alwi Siap juga dari kalangan internal dulu. Kemudian juga ada Pak Marty Natalegawa juga dari internal, dari diplomat Burutno. juga. Apakah baru kali ini kita yang dari luar? Mungkin akhirnya jadi kayak Mas Zikri bilang, jangan sampai terlalu lama belajarnya gitu lah, belajar diplomasinya. Kalau nggak gitu. salah ini mungkin dikoreksi ya. Ya. Pak Alwi Siap bukan dari internal. Oh, Pak Alwi Siap bukan Ya, dari internal. kayaknya ya? baru Pak Alwi Siap dan Pak Sugiono ini yang dari luar ya. Sejauh catatan kita mungkin nanti dikoreksi, dicek lagi. Nah, di zaman Pak Alwi Siap cukup aktif, bahkan kondisinya mirip-mirip tuh. Gus Dur ini kan juga sangat aktif di politik luar negeri, bahkan Betul. keliling negara mungkin lebih banyak dari Pak Prabowo. Dan mereka bisa berkoordinasi dengan baik, berbagi peran dengan baik ya, antara Pak Alwi dengan Gus Dur sebagai presiden, Pak Alwi sebagai menteri luar negeri. Nah, makanya mungkin pola-pola hubungan ini yang sebenarnya mesti disesuaikan ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya dari luar maupun dari dalam. Yang penting
bagaimana sistem itu berjalan dengan baik dan koordinasi dengan baik. Gitu. Jadi kita tidak menafikan bahwa dia harus alumni diplomat senior, enggak harus juga, karena itu political appointee kan. Ya, jadi betul. itu bagaimana presiden nyaman dengan menterinya gitu. Nah, cuman memang sistem pendukungnya ini yang harus jalan, gitu kan. Tapi sebenarnya sistem itu kan sebenarnya sudah terbangun kan dari Sudah, dulu sudah terbangun. sudah. Kultur Nah, ini itu berarti sudah ada. berarti cuma masalah koordinasinya dong ya. Ya, bisa jadi komunikasinya kita nggak paham seperti apa. Ya karena kita nggak tahu dapur Karena kita di Pajabuan internasional sana kayak apa. Ya kalau kita bisa simptom-simptom yang muncul berarti komunikasi di internal kurang baik gitu. Ya, entah seperti apa tingkat kurang baiknya kita nggak paham. Tapi dari dua kasus ini, bela sungkawa dan pemakaman, dua-duanya terlambat, ini berarti ada masalah di sana. Gitu aja udah, ya kan? Iya. Tapi ini ada nggak sih Mas kaitannya kalau mungkin ya itu tadi ya kekhawatiran bahwa Indonesia dalam tanda kutip memang ada intervensi dari luar nih yang mencegah untuk Indonesia bersimpati ke Iran. Ada nggak? Loh, semacam memang itu? ada kan ancaman dari Amerika untuk siapa yang datang itu ada semacam ancaman. Ya. Iya. Terutama dari negara-negara mereka. Tapi kan kita ini kan independen gitu loh. Kita nggak bisa, nasib kita ditentukan oleh bangsa kita sendiri kok. Jadi Meskipun nggak perlu- kita harus bersahabat Dan dengan itu iya udah kan? berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya. Betul. Kemandirian itu penting banget. Kemandirian. Gitu. Ya. Kemandirian dalam apalagi Harusnya nggak perlu nggak ditakutkan ancaman nggak mereka perlu. itu ya. Dan kalau toh nanti Amerika marah ketika kita datang ke sana, kita kan bisa menjelaskan. Mereka bisa paham dong. Iya. Kita punya hubungan dengan Iran itu sudah lama Iya. gitu. Jangan sampai hanya saya berteman dengan kamu sehingga saya harus Memutus memusuhi hubungan dengan sini. dengan Iran gitu. Itu yang kemarin makanya ketika perdamaian itu terjadi, salah satu yang kita usulkan redaksi Sindonews nih ya, sobat Sindonews, Untuk kita adalah segera mengirim misi besar dagang untuk normalisasi hubungan, dan di sana itu sangat banyak peluang yang bisa kita ambil. Ya. Membeli drone, membeli minyak, itu kan kebutuhan kita semua. Transfer teknologi mungkin Transfer teknologi, mereka jago. ya. 40 tahun di embargo, mampu melakukan perlawanan. Ya. Itu bukankah Dan itu industri sesuatu yang pertahanannya sangat tetap maju strategis ya kan? gitu? Ya. Tapi kenapa kok diem saja gitu? Bahkan untuk mengirimkan wakil untuk melakukan melayat saja susah gitu. Itu kan Dan basic sekali sebenarnya. Dan kalau urusan perdagangan, kita punya loh utusan khusus Presiden bidang perdagangan Ya, internasional, Bu Mari Pangestu, Udah, betul. Oh, iya. Mari LK Pangestu, Iya. kan itu ditunjuk untuk itu. artinya sebenarnya nggak ada alasan untuk kita sebenarnya menunda-nunda kecuali mungkin memang ada intervensi soal itu tadi ya. Ya, Nah, itu dia yang kita lagi-lagi nggak paham seperti apa internalnya Pejambon. ya. Tapi Pak Prabowo kan berulang kali juga dalam pidatonya ya mengatakan bahwa satu musuh terlalu Banyak. seribu Satu teman musuh selalu sedikit. Ya. Terlalu sedikit. Kenapa Harusnya kan- untuk kasus Iran ini itu Jadi- sedikit tidak Agak berbeda? berbeda. Iya. Agak- Itu jadi Kayak tanda tanya ada- juga. gitu. Ya, kayak ada ya gimana Sesuatu ya? yang berat Sesuatu gitu ya. yang berat banget gitu loh kayaknya. Padahal sebenarnya kalau memperlakukan Iran sama dengan negara-negara sahabat yang lain ya artinya ya bebas saja toh kita untuk memberikan misalnya simpati kita ke meninggalnya pemimpin tertinggi Iran ya kan dengan melayat atau apa gitu. Contoh adalah perubahan kalau kita masih berpandangan lama, mazhab lama antara ini mungkin Sunni dan Syiah. Arab Saudi kurang apa dengan Iran? Kalau persaingannya ya, sama-sama punya matahari kembar di Timur Tengah kan, Betul. ya kan, sampai persaingannya begitu ketat. Tapi Tapi akhirnya mereka juga harus bersahabat ketika memiliki kesamaan kepentingan gitu. ya Akhirnya Arab Saudi, wah saya juga untuk apa saya bermusuhan dengan Iran gitu, ketika musuh kita ada di luar gitu, dalam tanda kutip ya, kalau bahasa gampangnya begitu. Artinya semuanya sudah cair gitu kan. Ketika semua orang bersahabat dengan negara-negara Islam terutama, memiliki pandangan yang sama dengan pihak-pihak yang lain, kenapa kita mesti berbeda sendiri gitu. betul. Itu kan agak aneh juga sih. Dan Kalau kita ini ya melihat. yang memang harus diperbaiki ke depannya biar Betul. Indonesia juga tetap tidak dipandang Iya, dalam tanda kutip beda atau terintervensi atau masih terbelenggu dengan dengan pihak lain gitu ya. ada kata-kata yang mudah dipahami dalam kondisi ini. Apa tuh?
musuh ditemani, teman dimusuhi. Itu jangan sampai ke itu gitu. Ya kan? Nah, tadi kan satu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu sedikit, terlalu banyak. Oke, 1000 teman terlalu sedikit. Itu. Jadi kaitannya dengan itu. Iya. Musuh ditemani, teman dimusuhi. Itu jangan sampai begitu, bahaya tuh kalau gitu. Yang perlu kita dorong untuk perbaikan di lini ini ke depannya, Mas? Atau Bang Ika mungkin? Kalau saya melihatnya untuk perbaikan ke depan diplomasi kita sangat banyak sekali yang perlu kita yang tadinya cukup menyala dalam tanda petik diplomasi kita di dunia internasional, ya itu kok kayaknya agak sekarang mulai meredup. Padahal presiden kita kunjungan ke luar negerinya sangat banyak. Betul. Perjanjian kerjasama dagang pun sudah sangat banyak. Tapi dalam hal-hal yang tertentu kok diplomasinya kita tidak terlihat dengan baik. Nah, mungkin ini bisa menjadi catatan, menjadi evaluasi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat kami yang ada di Pejambon sana untuk sekedar mulailah menata, memperbaiki. Ya, yang kami tahu wakil menteri pun juga ada yang dari diplomat. Artinya sudah memahami lah proses-proses diplomasi yang seharusnya. Dan jangan yang lagi-lagi kalau kita baca komentar di media sosial, oh tampaknya di Kemlu ini one man show ya, jangan sampai itu terus bergulir isu-isu seperti itu. Jadi dan kekhawatiran itu jadi kebenaran. Jadi itu akhirnya gitu ya? Karena begitu tidak terlambat mengutus untuk mengirim jelang pemakaman Khamenei, kemudian akhirnya dikaitkan, oh ya karena one man show-nya di Kemlu. Jangan sampai itu digulirkan oleh masyarakat terus, karena itu tidak baik, tidak elok bagi citra pemerintahan kita. Oke. Mas Ikri, ada tambahan untuk perbaikan ke depan? Ya, ke depan tentunya harus diperbaiki ya, Mas. Ini kita punya satu Menlu, 3 Wamenlu. Masa sih tidak ada yang bisa memberi masukan atau apa? Mungkin chemistry-nya juga nih, Mas. Atau jangan-jangan karena kebanyakan Wamenlu ya jadi chemistry-nya agak kurang. Chemistry antara menteri dan wamen-wamennya ini belum terjadi juga nih selama 2 tahun ini. Kalau belum terjadi kebangetan juga sih, Mas. Udah 2 tahun Buat apa ada mereka gitu? Mereka ada di sana. Oktober ini 2 tahun pemerintahan. Ya, tapi kan kekhawatiran bahwa one man show itu ada di sana memang ada kan, memang bergulir kan isu itu? Iya, isu itu bergulir, tapi mudah-mudahan sih tidak benar, Mas. Oke. Karena kita tidak paham dapurnya mereka seperti apa. Oke, Mas Pung, sebagai penutup. Ya, kalau kita Indonesia itu sesuai dengan apa yang disampaikan Founding Fathers, kita itu memang harus menjaga semangat untuk ikut aktif dalam perdamaian dunia. Dan itu terbukti ketika zaman Soekarno ada konferensi Asia Afrika. Itu pencapaian diplomasi yang luar menurut biasa. saya itu masterpiece ya. Masterpiece Indonesia ya. Harapan saya jangan terlalu jauh lah kita dengan apa capaian itu, meskipun tantangannya beda. Tapi Indonesia memang posisinya begitu, selalu diapit oleh kepentingan blok sana, blok sini. Tapi Indonesia itu justru lahir untuk tidak ngeblok kemana-mana gitu kan. Ya. Nah, itu yang harus dipegang ya. Kedepannya biar Indonesia masih tetap punya jati diri. Ya. Itu kita secukupkan dulu untuk Sindoskop pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di Sindoskop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.